Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, selamat berjumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang konsep hukum kedua Newton pada gerak rotasi. Materi ini diperuntukkan bagi kalian yang saat ini duduk di kelas 11 MIPA semester 1 dan anak-anakku dari lintas minat, baik itu dari program IPS maupun bahasa yang mengambil lintas minat fisika. Di kelas 10 dahulu kalian tentunya masih ingat tentang hukum Newton, bukan? Hukum ini dirumuskan oleh Sir Isaac Newton, salah seorang fisikawan Inggris yang hidup pada tahun 1642 sampai dengan 1727. Kita tidak akan membahas lebih jauh tentang hukum Newton pertama, kedua, dan ketiga, tetapi kita akan fokus pada hukum kedua Newton. Tentunya kalian masih ingat, bukan, bagaimana bunyi hukum kedua Newton? Ya, jadi hukum kedua Newton menyatakan bahwa besarnya percepatan yang timbul pada sebuah benda akan sebanding dengan besarnya gaya dan berbanding terbalik dengan massa kelembamannya, atau dikenal dengan nama massa inersia. Perhatikan gambaran berikut ini. Ini adalah benda dengan massa M yang kemudian dia ditarik oleh gaya sebesar F. Maka padanya akan timbul percepatan sebesar A. Secara matematis, perumusan hukum kedua Newton ini sudah kalian dapatkan di kelas 10 bahwa A akan sama dengan F per M, atau kita lebih sering menggunakan dengan F sama dengan M kali A, di mana A adalah percepatan benda dengan satuan meter per sekon kuadrat, F adalah gaya dengan satuan kilogram meter per sekon kuadrat atau dikenal dengan Newton, dan M adalah massa kelembaman benda dalam satuan kilogram. Bagaimana kita menerapkan hukum kedua Newton ini pada gerak rotasi? Marilah kita tinjau sebuah roda dengan jari-jari R. Kemudian pada salah satu titik pada tepi roda ini kita kenai gaya sebesar F tegak lurus dengan jari-jari roda. Maka pada roda tadi akan timbul momen gaya sebesar tau yang mengakibatkan roda ini berotasi. Perlu kalian ketahui bahwa akibat momen gaya ini, gerak rotasi ini juga akan menimbulkan percepatan sudut. Nah, dengan mengadopsi hukum kedua Newton pada gerak translasi yang kita bawa ke gerak rotasi, kita dapat menyatakannya sebagai berikut, bahwa besarnya percepatan sudut yang timbul pada sebuah benda yang melakukan rotasi, dia akan sebanding dengan besarnya momen gaya dan berbanding terbalik dengan momen inersia benda tersebut. Jadi di sini kata kuncinya adalah timbulnya percepatan sudut, kemudian disebabkan oleh adanya momen gaya, sedangkan momen inersia ini adalah objek yang berotasi.
Secara matematis kita dapat menuliskannya jika percepatan sudut kita simbolkan sebagai alfa, kemudian momen gaya sudah kita sepakati simbolnya adalah tau dan momen inersia adalah I, maka dapat dinyatakan alfa sama dengan tau per I. Atau bisa kita tuliskan dengan cara yang lain, di mana tau sama dengan I kali alfa. Dengan alfa adalah percepatan sudut dalam satuan radian per sekon kuadrat, tau adalah momen gaya dalam satuan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat, dan momen inersia dalam satuan kilogram meter kuadrat. Baiklah anak-anakku, sebelum kita membahas lebih jauh tentang hukum kedua Newton pada gerak rotasi ini pada contoh-contoh soalnya, kita akan mencoba mencari hubungan besaran-besaran pada gerak translasi dengan besaran-besaran pada gerak rotasi. Nah, dengan mengetahui hubungan ini, nanti kita akan dengan mudah untuk mengkonversi besaran-besaran pada gerak rotasi ke translasi atau sebaliknya. Kalian bisa perhatikan di sini pada gerak translasi kita mengenal adanya massa atau massa inersia, sedangkan pada rotasi kita mengenal adanya momen inersia. Jadi mengingatnya ini adalah objeknya. Sedangkan kalau di translasi kita mengenal adanya jarak atau jarak tempuh, maka pada rotasi kita mengenal adanya sudut tempuh, di mana hubungan antara jarak tempuh dengan sudut tempuh pada gerak rotasi dan translasi dinyatakan sebagai S sama dengan R kali theta, di mana S ini adalah jarak tempuhnya, kemudian theta adalah sudut tempuh. Hati-hati anak-anakku, sudut di sini dinyatakan dalam radian. Kita juga bisa mencari hubungan antara kecepatan linier pada gerak translasi dengan kecepatan sudut yang pernah kita bahas ketika kita membahas gerak melingkar, bukan? Yaitu bahwa besarnya V akan sama dengan omega kali R. Sedangkan pada percepatan di translasi dinyatakan dalam A, kita di gerak rotasi juga punya percepatan yang disebut sebagai percepatan sudut yang dinyatakan dalam radian per sekon kuadrat. Hubungannya bisa kita lihat di sini adalah bahwa besarnya A adalah alfa kali R. Sedangkan pada penyebabnya adalah gaya pada gerak translasi, sedangkan pada rotasi adalah momen gaya, di mana besarnya momen gaya dinyatakan sebagai F kali R, dengan R adalah jari-jari rotasi. Demikian anak-anak hubungan antara gerak translasi dengan rotasi, dan ini nanti akan menjadi rujukan kita ketika kita menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan gerak rotasi. Baiklah anak-anak, mari kita coba untuk menggunakan konsep hukum kedua Newton pada gerak rotasi tadi pada penyelesaian soal berikut ini. Kita ambilkan contoh soal yang pertama. Misalkan kita lilitkan sebuah tali pada katrol, kemudian dia dihubungkan dengan beban, sehingga ketika dilepas beban ini akan turun dan katrol berputar. Di sini massa katrol tidak kita abaikan, artinya masanya diperhitungkan sebesar 500 gram atau setengah kilogram dengan jari-jari 10 cm, dan ini bebannya adalah 1 kg.
jika percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat dan momen inersia katrol dinyatakan sebagai setengah mr kuadrat, bagaimana kita menentukan percepatan pada beban ini dan bagaimana dengan tegangan talinya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa melakukan analisis sebagai berikut. Jadi, di sini ada dua buah gerak dalam sistem ini. Yang pertama adalah gerak rotasi pada katrol dan gerak translasi pada beban M1. Kita mulai dari katrol, bahwa penyebab rotasi katrol adalah momen gaya yang diakibatkan oleh tegangan tali ini kali jari-jari katrol ini. Sedangkan ini akan sama dengan momen inersia kali percepatannya, bukan? Atau percepatan sudut. Atau bisa kita tulis T kali R sama dengan IK. IK itu adalah momen inersia katrol kali alfa, di mana alfa adalah percepatan sudutnya. Kemudian kita akan sederhanakan persamaan ini karena momen inersia katrol adalah setengah mk r kuadrat, sedangkan alfa tadi di tabel sudah kita jelaskan itu adalah A per R. Nah, dari sini kita akan dapatkan bahwa besarnya T adalah setengah mk kali A. Anggaplah ini sebagai persamaan 1. Nah, sekarang pada beban ini dia bertranslasi. Padanya akan berlaku hubungan berat beban ini dikurangi tegangan talinya itu akan sama dengan M1 kali A, sesuai dengan hukum kedua Newton. Sehingga kita akan dapatkan di sini kalau kita masukkan angka-angkanya, kita akan mendapatkan harga A, yaitu 8 meter per sekon kuadrat. Setelah kita mendapatkan harga A-nya, kita substitusikan ke harga T, kita akan mendapatkan harga T-nya adalah 2 Newton. Nah, jika kalian mengalami kesulitan ini, Bapak akan mencoba memberikan tip pada kalian untuk menyelesaikan dengan cara yang lain, yaitu dengan menggunakan rumus sederhana yang kita nyatakan seperti tampak di layar ini. Kita bisa menyatakan pada sistem ini berlaku hubungan A sama dengan sigma F per sigma M translasi plus sigma C M rotasi. Maksudnya demikian, bahwa A itu nanti adalah percepatan dari sistem ini, kemudian sigma F adalah resultan dari gaya-gaya yang menyebabkan sistem ini bekerja. Kemudian massa translasi adalah jumlah dari massa-massa yang mengalami gerak translasi. Massa rotasi adalah massa dari benda-benda yang mengalami rotasi dari sistem tadi, dan C adalah koefisien momen inersia. Contohnya kalau katrol itu adalah setengah mr kuadrat, maka C-nya adalah setengah. Sekarang mari kita terapkan pada soal yang sama tadi. Kita bisa mendapatkan di sini bahwa penyebab dari sistem ini bekerja adalah berat beban ini, bukan, yaitu M1 kali G. Kemudian di sini massa yang bertranslasi adalah M1. Sedangkan massa yang berotasi adalah katrol. C-nya adalah koefisien dari momen inersia katrol, yaitu setengah. Jika kita masukkan angka-angkanya, kita akan mendapatkan harga A-nya adalah 8 meter per sekon kuadrat. Sama bukan? Ketemunya anak-anakku. Kemudian
Dengan demikian kita bisa menghitung harga T-nya, di mana T di sini adalah tegangan talinya. Ini dia kita peroleh dengan menghitung bahwa W min T sama dengan M1 kali A. Ini sesuai dengan hukum Newton juga. Maka kita akan mendapatkan harganya nanti bahwa besarnya tegangan tali ini adalah 10 dikurangi 8 sama dengan 2 Newton. Hati-hati, 8 ini didapatkan dari apa? M1 kali A. M1 nya 1, A nya adalah 8. Mudah bukan anak-anakku? Ya, silahkan nanti kalian bisa menggunakan cara mana yang paling nyaman buat kalian. Tidak ada keharusan kalian bisa menggunakan cara pertama ataupun cara kedua. Atau mungkin kalian nanti bisa bereksplorasi lagi untuk menggunakan cara yang lain lagi. Silakan. Nah, ini nanti akan membantu kita ketika kita menemukan pada soal yang lebih kompleks. Contohnya ini, ya, di sini ada 2 beban dan 1 katrol. Ya, diketahui masanya adalah 2 kg dan 3 kg. Kemudian massa katrolnya adalah 500 gram. Kita diminta menentukan berapa percepatan dari sistem itu dan berapa tegangan tali T1. Kita akan mencoba menggunakan cara yang kedua. Ya. Di sini nampak bahwa yang menyebabkan sistem ini bekerja itu adalah selisih gaya berat dari M2 dan M1 atau M2G min M1G. Sedangkan massa yang bertranslasi adalah M1 dan M2. Sementara massa yang berotasi adalah katrol, di mana koefisien dari momen inersia katrol adalah setengah. Dan demikian kita bisa masukkan angka-angkanya. Kita dapatkan di sini bahwa harga dari percepatannya nanti akan kita dapatkan 1,9 meter per sekon kuadrat. Dan kita bisa terapkan untuk menghitung T-nya, ya, dimana T nanti untuk T1 ini adalah T1 min B sama dengan M1 kali A. Kita akan dapatkan harganya yaitu 13,8 Newton. Baik anak-anakku, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, dan nanti silahkan kalian eksplor lagi, kalian coba dengan soal-soal yang lain. Kalian bisa menggunakan cara pertama ataupun cara kedua. Namun Bapak menyarankan akan lebih sederhana apabila kita bisa menerapkan cara yang kedua. Asalkan kalian tahu mana yang bertranslasi, mana yang berotasi, dan siapa yang melakukan rotasi. Lalu bagaimana dengan koefisien dari momen inersianya. Baik anak-anak, Bapak cukupkan untuk pembahasan kita kali ini. Dan selanjutnya Bapak harapkan kalian tetap semangat untuk tetap belajar. Dan kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat belajar bersama-sama secara tatap muka. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan taati protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.